Hai hai hai, welcome back to KUP Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Happy reading! Mr. D, Other Side. Chapter 4. Dasar keong racun. Keesokan harinya, Natalie meminta izin pada Dennis untuk pergi minum kopi dengan dua sahabatnya di sebuah kafe sebelum ia menjemput si kembar. Dan Dennis yang memang tidak pernah mengekang Natalie tentu saja memberikan izin pada Natalie untuk melakukan hal yang Natalie inginkan. Dan disinilah Natalie sekarang sedang bersama salah satu sahabatnya, karena sahabatnya yang satunya lagi masih harus melakukan operasi sebelum datang ke tempat mereka meet up. Muka Anggia terlihat sangat kesal. Sudah 30 menit dia memarahi Natalie atas kegagalan mission tadi malam. Kemudian pembicaraan keduanya terus melebar hingga menyerempet hal-hal lainnya. Nat, lo gak bisa gitu terus. Mau sampai kapan Pak Dokter itu bersikap seperti itu pada lo? Suara Anggia meninggi. Dia tidak terima sahabatnya yang jelas-jelas sudah susah hidupnya itu jadi semakin susah karena tertekan cinta yang tak berbalas. Bagaimanapun dia sudah menikahi lo, Nat. Dia harus menafkahi lo lahir batin. Gak cuma lahirnya doang, tapi batinnya juga. Sebisanya dia tidur di sofa. Padahal lu kan sudah mempersiapkan malam pertama untuk kalian. Tambahnya yang semakin emosi. Shh. Gi, lu bisa ngecilin suara lo gak sih? Tuh lihat, semua orang jadi ngeliatin kita. Natalie melihat ke kiri dan ke kanan. Dia merasa risih menjadi tontonan orang-orang di restoran itu. Ah, bodo amat. Gue gak peduli. Sebut Anggia. Tapi gue peduli, Bu. Lo mah emang ke tembok. Semuanya kagak ada yang lo pedulikan. Natalia sudah tahu kalau Anggia sedang marah, malah membercandai Anggia. Tapi Anggia masih tetap dalam mode marahnya. Dia sama sekali tidak tergoda untuk tertawa. Itu Amy. Natalie melambaikan tangannya ke sahabatnya yang satunya lagi yang baru saja sampai ke restoran itu. Maaf gue telat. Gue harap gue gak telat-telat amat. Soalnya tadi ada operasi di rumah sakit. Gue gak bisa pergi begitu aja, lo tau kan. Amy langsung menjelaskan pada Natalie dan Anggia alasan keterlambatannya. Lu lihat Dennis nggak di rumah sakit? Tanya Natalie dengan mata yang penuh antusias untuk mengetahui kabar suaminya. Dokter Dennis? Kayaknya gue nggak lihat deh dia. Seharian ini gue bolak-balik rumah sakit, gue nggak ada lihat dia, Nat. Dan ini sorry ya, Nat ya. Sepertinya nggak hanya hari ini deh dia nggak ada di rumah sakit. Kayaknya Dokter Dennis itu emang jarang di rumah sakit akhir-akhir ini. Mungkin dia pergi ke tempat mendiang istrinya. Soalnya kan dia memang cinta mati gitu ke istrinya. Lu tak sorry Nat, gue nggak bermaksud ya. Amy yang tadinya sedang bercerita dengan santai tiba-tiba berhenti bercerita karena Anggia menyenggol pelan lengannya yang memang posisinya berdekatan dengan Anggia. Anggia tidak berkata apa-apa ke Amy. Dia hanya memberikan kode mata agar Amy tidak berbicara lebih banyak lagi tentang suami Natalie yang lebih banyak menghabiskan waktu di kuburan istri pertamanya ketimbang dengan Natalie yang masih hidup. Santai aja Kalinggi, gak apa-apa. Gua mah udah biasa. Gue kan udah cerita sama lu berdua kalau ya memang seperti itu keadaan rumah tangga gue.
And then I'm okay with that. Ujar Natalia sebisa mungkin terlihat tegar di depan kedua sahabatnya itu. Gue salut Nat sama lo. Kalau gue jadi lo, gue pasti udah mikir yang enggak tentang Dr. Dennis. Secara kan doi tampan nih, kaya raya. Ini bukan apa-apa ya Nat. Cuma gue mau share aja gitu pendapat gue. Menurut gue, sebagai pria sehat, Dr. Dennis pasti punya hasrat seperti ya pria normal lainnya lah. Ya memang dia acap kali pergi mengunjungi kuburan istri pertamanya. Tapi kalau gue jadi dulu nih ya, ini sekali lagi kalau gue jadi lo yang udah sebulan nikah tapi nggak disentuh-sentuh juga nih ya sama laki gue misalnya gitu ya, gue pasti curiga sama doi. Masa sih pria yang udah pernah berhubungan dengan seorang wanita bisa menahan kebutuhan biologisnya selama itu? Kecuali di luar sana dia jajan misalnya. Tutup mulut lo. Lo bicara apa nggak dipikirin atau gimana sih? Udah jelas Natalie itu sedang tertekan karena harus saingan dengan setan. Lo malah nambahin setan yang lainnya. Sugah Anggia. Gi, please, jangan sebut N seperti itu. Bagaimanapun dia itu adalah istri pertamanya Dennis. Dia wanita yang paling dicintai oleh Dennis. Dan gue respect sama sosoknya. Walaupun gue belum pernah bertemu dengannya. Hanya wanita hebat yang bisa membuat hati seorang pria tidak berpaling meski 0,0000001% darinya. Ucap Natalie penuh penekanan. Lu sih Nat, kebanyakan nol. Makanya nasib percintaan lu tuh kayak gini. Selalu dimulai dari nol ya Pak Dokter. Balas Anggia sambil mengejek. Dan lu juga kalau lu datang ngumpul siang ini hanya untuk membuat Natalie tambah sedih, mending lu balik ke rumah sakit deh. Atau kemana gitu. Semprot Anggia. Kok malah lo yang sewot sih Gi? Gue ini hanya memaparkan apa realita dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sepengetahuan gue sebagai orang yang sudah makan semua buku IPA, namanya laki-laki ya gitu. Kalau udah sekali coba ya pasti gak akan bisa nahan diri lagi. Udah cerita kalau dia belum pernah nyoba. Nah posisinya ya, Dr. Dennis itu udah punya 2 anak gengs. Dan sewaktu istri pertamanya meninggal, istrinya itu tengah hamil anak mereka loh. Jadi itu mah udah kayak minum obat baginya. Sekarang coba kalian bayangkan, orang yang udah ketagihan tiba-tiba berhenti total. Is it possible, gengs? Is it possible? Bisa nggak emangnya kayak gitu? Gak bisa kan? Pikir. Amy sampai memberikan penjelasan sedemikian rinci agar kedua sahabatnya itu paham dengan apa yang dia maksudkan. Natalie dan Anggia pun terdiam. Mereka saling pandang. Di dalam otak mereka berdua, apa yang Amy Suryo ini katakan ada benarnya juga. Apalagi Amy adalah seorang dokter. Dan sejak mereka sekolah, Amy memang terkenal sangat pintar. Kuliah kedokterannya aja dia nggak butuh waktu lama. Cum laude dengan waktu kuliah yang sangat fantastis cepatnya. Amy melihat Natalie dan Anggia bergantian. Tatapannya terlihat bagaikan seorang sahabat yang sangat care dengan sahabatnya. Gue gak bermaksud untuk nambah beban hati Natalie. Hanya saja gue tuh gak bisa membiarkan sahabat gue dibodoh-bodohin oleh suaminya sendiri. Ucapnya kemudian. Gue hanya mencoba percaya dengan Dennis sebagai istri, hanya itu yang gue pegang. Imbuh Natalie. Percaya, boleh aja sih Nat. Tapi bukankah akan lebih baik jika sebelum lo percaya 100% dengan Dr. Dennis, lo sedikit dulu deh dia baik-baik. Lo cek barang-barangnya, apakah ada yang ganjil di sana. Lo cek handphonenya kalau memang memungkinkan. Kayaknya yang satu ini nggak mungkin deh. Dia aja nggak mau deket-deket sama lo kan. Kalau gitu barang-barangnya aja, pakaiannya kah atau yang lain kah gitu. Nah, karena biasanya ya, as I know nih ya, suami-suami yang ada affair di luar sana pasti sesekali akan teledor dan melakukan kesalahan. Jangan sampai
Lo setia mati dan mengira dia setia dengan mendiang istrinya, tahu-taunya Pak Dokter itu main gila di luar sana. Nat, kebutuhan biologis, Nat. Tegasnya berkali-kali. Ucapan Amy pun membuat Natalie terfikirkan hal-hal yang seharusnya tidak Natalie pikirkan. Dia mulai meragukan Dennis. Benarkah Dennis yang selalu beralasan tidak bisa menerimanya karena cintanya masih milik Anne seutuhnya, itu merupakan sosok pria yang suka menipu? Keraguan pun mulai menyusup ke dalam diri Natalie. Apalagi Pak penjelasan Amy soal kebutuhan biologis seorang pria. Nat, listen to me ya. Lu udah sesempurna mungkin menjadi ibu untuk anak-anaknya. Gue gak mau, Nat, lu kecewa karena tertipu oleh dia. Amy menatap Natalie dan memegang tangan Natalie. Kalau gitu, mungkin ada baiknya lu cek tas kerja suami lu deh, Nat. Atau baju kotornya mungkin ya. Parfumnya masih sama nggak dengan parfum yang tadi pagi sebelum dia berangkat kerja. Kemudian cek juga sekeliling bajunya ada bekas lipstick cewek mungkin gitu ya yang tertinggal di sana. Gue mah jadi kepikiran nih gara-gara si Amy. Anggia yang tadinya tidak suka dengan apa yang Amy katakan, akhirnya termakan kata-kata Amy juga. Natalie menarik nafas dalam dan menghelanya pelan-pelan. Baiklah, akan gue lakukan apa yang kalian katakan. Dan please, tolongin gue sesuatu ya. Gue ingin lo untuk menjadi mata-mata gue untuk gerak-gerik Dennis di rumah sakit. Pinta Natalie pada Amy. Dengan senang hati, Beb. Kalau perlu, akan gue foto semua hal yang mencurigakan, ujar Amy. Beb, gue mengatakan ini semua ke elu karena gue care ke elu. Lu paham kan maksud gue, Beb? Tanya Amy dengan tatapan teduh. Iya, gue paham. Thanks ya, Em. Gue harap pria yang selama ini lu cinta segera membalas cinta lu, Em. Doa Natalie dengan tulus. Dia akan segera menjadi milik gue, Nat. Tinggal selangkah lagi. Sebut Natalie. Syukurlah kalau begitu. By the way, gue seneng banget punya sahabat kayak kalian. Thanks ya, udah ada untuk gue di saat-saat seperti ini. Kalau kalian berdua gak ada, gue gak kebayang deh seperti apa tertekannya gue. Aku Natalie dengan raut wajah sedih, tapi dipaksa untuk tidak bahagia. Itulah gunanya teman, Nat, sahut Anggia. Bukan begitu, Em. Tidak lupa Anggia meminta persetujuan Amy. Ya, tentu. Sahabat kan akan selalu menjadi support system sahabat yang lainnya, sambung Amy. Iya, Beb. Sorry ya, gue gak bisa lama-lama. Soalnya gue masih ada operasi nih, 1 jam lagi. So, gue cabut duluan ya. Pamit, Amy. Ya, Em, hati-hati. Lihat-lihat suami gue ya, ujar Natalie. Lo tenang aja, Nat. Suami lo selalu ada dalam pantauan gue, ujar Amy dalam hati dan hanya membalas perkataan Natalie dengan seulas senyum dan anggukan kecil. Bye. Amy pun akhirnya meninggalkan Natalie dan Anggia. Di dalam mobilnya, Amy mengeluarkan handphonenya dan membuka galeri paling tersembunyi miliknya. Kau akan segera menjadi milikku, sayang. Aku akan menyingkirkan rintangan cinta kita. Jika satu kerikil kecil sudah aku tendang dari jalan kita berdua, maka kerikil yang lainnya gak masalah bagiku. Amy tersenyum manis selalu menyimpan kembali foto pria yang dia cintai itu. Sedangkan di dalam restoran, Natalie dan Anggia pun sudah akan pergi karena Natalie sudah harus menjemput si kembar di sekolah. Gue lebih suka dia cinta mati sama mendiang istrinya daripada main gila dengan wanita lain di luar sana, sebut Anggia. Semoga ya, Anggi, jawab Natalie. Kedua sahabat itu pun berpisah di depan restoran. Anggia pulang dengan mobilnya, sedangkan Natalie pulang dengan sopir Dennis yang memang Dennis tugaskan untuk mengantar Natalie kemanapun Natalie ingin pergi. Natalie menatap kaca spion depan. Jujur, di ujung lidahnya saat ini sudah ada yang ingin dia tanyakan pada sopir pribadi Dennis itu. Tapi dia tahan demi menjaga nama baik Dennis di depan pekerja Dennis. Tidak. Aku tidak ingin sopir ini jadi berpikiran buruk pada Dennis.
dia harus tetap terlihat sangat sempurna di depan semua orang. Andaikan dia memang memiliki sebuah kekurangan, maka biar aku saja orang yang tahu kekurangan itu, agar aku bisa menutupnya rapat. Akan aku buktikan, Dennis tidak seperti apa yang Emperor sangkakan. Natalie terus berpikir, dan tanpa terasa dia pun akhirnya sudah sampai di sekolah si kembar.